17 Agustus 1945. Sebuah hari yang mengubah nasib bangsa Indonesia untuk selamanya. Namun, kemerdekaan itu tidak lahir begitu saja. Ia melalui ketegangan, perdebatan, dan keberanian para pemuda. Rapat di Pegangsaan Timur gagal. Bung Karno tetap keras kepala mengikuti instruksi PKI. Kita tidak punya waktu lagi. Jepang sudah menyerah kepada suku itu. Jika kita tidak mengamankan Soekarno dan Bung Hatta, mereka akan menjadikannya sebagai kolaborator. Pukul 3 Tinggi, siapkan truk. Kita jemput mereka sekarang. Ada apa ini, Karno? Ada apa kalian? Ikut saja dulu. Suasana penuh ketegangan menyelimuti langkah Soekarno dan Hatta saat dibawa oleh para pemuda ke sebuah tempat terpencil. Kita sudah sampai. Di sini Bung akan aman sampai Bung siap untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri tanpa campur tangan Jepang. Kau sudah membawa terlalu jauh, Soekarni. Tapi ingat, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Bung, Jepang sudah bertekuk lutut. Ini saatnya, Bung. Kalau kita menunggu besok, kita akan jadi boneka buatan Tokyo, Bung. Pertumpahan darah itu harga kemerdekaan. Bung, rakyat sudah kumpul. Ribuan pemuda sudah memegang bumbu runcing. Tunggu apa lagi, Bung? Izin dari Jenderal Tauci. Kami tidak butuh izin siapapun, tapi kita butuh organisasi. Proklamasi harus sah secara internasional agar dunia mengakui kita, bukan sebagai pemberontakan liar. Politik bukan sekedar keberanian, karena kita punya perhitungan. Kita tidak mau ada pertumpahan darah yang sia-sia di jalan Jakarta hanya karena kita terburu-buru. Dengan tekad yang bulat, Soekarno dan Hatta bersiap menuju rumah Nishimura. Bung Karno, waktu kita sangat terbatas. Proklamasi harus segera disiapkan. Ini bukan keputusan kecil, Bung. Ini menyangkut masa depan bangsa. Lama. Bung Subarjo, segera hubungi anggota PPKI. Suruh mereka datang ke rumah Maeda tengah malam ini. Soekarno dan Hatta menyampaikan berita kemerdekaan kepada Nishimura. Karena proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Jepang tidak akan memberikan dukungan. Tapi pemerintah Jepang juga tidak akan menghalanginya. Jadi kami dibiarkan mengambil keputusan sendiri. Ya, itu benar sekali. Malam semakin larut, namun semangat tak pernah surut. Soekarno dan Hatta melangkah menuju rumah Laksamana Maeda, tempat yang kelak menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Di sanalah, dengan penuh ketegangan dan harapan, teks proklamasi mulai disusun. Tanpa dukungan Jepang, proklamasi harus tetap dilakukan. Ini adalah kehendak rakyat Indonesia. Ya, saya akan menuliskan naskahnya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bung, seharusnya kalimat kedua menegaskan bahwa kekuasaan itu direbut oleh bangsa asing.
Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Tidak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menjadi wakil Indonesia. Apakah aku terlalu tua untuk mengerti api mereka? Ataukah mereka terlalu muda untuk mengerti beban di pundakku? Mereka hanya takut kehilangan momentum Karno. Tapi mereka benar soal satu hal. Jepang sudah tidak punya kuasa lagi atas kita. Dengan penuh kesadaran, Padmawati menjahit kain merah dan putih menjadi satu. Setiap jahitan mengandung doa dan harapan agar bangsa Indonesia segera merdeka dan berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Agustus 1945. Pembacaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Berita proklamasi disebarkan melalui berbagai media. Proklamasi sudah dibacakan, berita ini harus segera disampaikan. Kita bisa menyebarkannya lewat radio. Agar tidak dimengerti oleh Jepang, siaran radio menggunakan bahasa daerah kita. Ada juga yang mengetik selembaran, kita bagikan ke masyarakat. Alhamdulillah. September 1945, Soekarno berpidato di lapangan Ikada. Karno, rakyat sudah berkumpul. Tenang, kita sampaikan dengan damai. Semua rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama.
Di tengah kerumunan, beberapa pemuda berani naik ke puncak Hotel Yamato. Semua mata tertuju pada mereka. Saat warna biru bendera itu dirobek, sorak-sorai pun pecah. Merah putih kembali berkibar. Dari kata yang dirumuskan dengan penuh kehati-hatian, hingga suara yang menggema membacakan kemerdekaan, dan tangan-tangan yang berani merobek penjajahan, semuanya menjadi satu kisah, bahwa kebebasan lahir dari keberanian dan persatuan.